Sebelum kita mulai, boleh untuk badar merapat dulu ke sebelah sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Ya, merapat lebih dekat. Oke. Ya, anggaplah sudah merapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Ganjar, mohon maaf, Bapak Ginanjar selaku Direktur Delivery Operasional dari PT Aplikanusa Lintas Arta serta rekan-rekan sekalian baik yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir secara offline di gedung atau di ruangan 3S Gedung Arkadia. Gimana kabarnya semua? Ya, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita cek dulu yang sister. Sister bagaimana kabarnya? Wah, lembut banget. Yang brother bagaimana kabarnya? Ya, lebih gagah ya. Allahu Akbar. Wah, ada Allahu Akbar yang mantap. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Adlil Umarot, yakni mengenai khilafah, yang mengenai siap menjadi khalifah. Ada yang tahu khalifah itu apa? Ya, kan ada juga kata-kata setiap dari kita adalah khalifah. Good sister, mantap. Jadi sebelum kita mulai kita cek dulu jargon kita. Masih hafal ya? Oke, kalau Rehan sebut gebiar Ramadan, jawabannya adalah? Oke, kita coba. Gebiar Ramadan, diri bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi masih ada korek ini akan kita coba setiap kajian ya. Dan informasikan setiap kajian atau kajian duhur ini akan kita adakan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Khusus untuk hari Jumat, ya ini adalah khusus untuk muslimat saja atau untuk muslimah saja. Dan ada juga informasi yang perlu disampaikan. Ya, ini ada CV dari Ustadz. Boleh kita baca, silakan dikasih waktu 1, 2, 3. Oke. Jadi Ustadz, pendidikan terakhir beliau adalah di UI S2 dengan jurusan Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB. Oh, mohon maaf. S2 di IPB, jurusan Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak gitu. Dan beliau juga aktif selaku aktivitas dakwah di Childhood Optimizer seperti itu. Selanjutnya Kak. Oke, kok bisa. Nah, ada informasi yang perlu disampaikan. Insya Allah kita nanti di pukul 13.10 akan ada tanya jawab. Jadi diharapkan kepada brother ataupun sister dapat bertanya lebih aktif gitu. Insya Allah ada hadiah nih. Ya, insya Allah ada hadiah untuk para penanya. Dan ada juga informasi bahwasannya dari JIS Rohis Lintas Arda menyiapkan sarana untuk berzakat, infak, dan wakaf. Boleh yang mau foto? Ada yang mau foto? Nggak ada ya. Kita lanjut. Informasi selanjutnya, bahwasannya dari Masjid MBH yang sudah dibangun oleh PT Aplikanusa Lintas Arta, yakni sedang membuka donasi takjil. Jadi kepada brother and sister yang ingin berdonasi silakan untuk scan barcode berikut ini. Sudah di scan? Ada yang mau scan? Ya kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 10. Oh, ada, tunggu, tunggu, tunggu. Ada yang mau foto. Oke, sudah. Oke. Informasi selanjutnya, ya, ini tiga informasi ini akan 3 sampai 5 sih. Informasi ini akan terus disampaikan oleh MC setiap kajian. Jadi informasi yang ketiga adalah silakan kepada teman-teman brother and sister untuk join grup WAG Muslim Lintas Arta. Jadi nanti di grup ini akan ada informasi-informasi bisa terkait JIS, bisa terkait kajian dan lainnya. Oke? Dan informasi yang terakhir adalah dari office service, yakni office service Rohis Lintas Arta atau Lintas Artanya akan bukan membuka, tapi akan melaksanakan buka bersama serta sholat bersama dan dilanjutkan dengan tadarus bersama di ruangan yang sama, di ruangan 3S ini. Jadi kepada brother dan sister yang larut atau lembur boleh untuk buka bareng di sini seperti itu. Oke. Oke lah, langsung saja kita akan
langsung ke materinya yang akan disampaikan oleh Ustadz Adlil Umarot. Kepada Ustadz kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup. Karena kalau sudah meninggal tidak punya kesempatan untuk berkarya terbaik di muka bumi Allah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita reunian bersama beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini saya diminta sharing untuk siap menjadi pemimpin, siap menjadi khalifah. Oke. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi sudah sempat disampaikan oleh MC. Ini latar belakang saya dan petualangan hidup saya berpindah-pindah. Dulu sempat di RCTI lama bagian research, kemudian sekarang di CIAS Corporate Innovation Asia sebagai trainer dan coach, spesialisasi untuk memandu talent-talent di corporate bisa berinovasi dengan pendekatan design thinking dan juga agile development. Tapi saya punya concern untuk membangun Indonesia itu dari jalur keluarga. Jadi setelah petualangan di media, hasil research, kemudian juga saya sedang belajar di IPB sekarang, ilmu keluarga dan perkembangan anak. Maka kalau mau mengubah Indonesia lewat jalur mana yang paling efektif, efisien, low cost, high impact? Jawabannya di jalur keluarga. Nah, dan apa kaitannya antara di CIAS dengan di Childhood Optimizer ya? Sama-sama sebenarnya. Sama-sama melatih kita untuk bisa melayani customer. Intinya itu. Kalau kita bisa melayani customer platinum kita di rumah, anak kita, istri kita, suami kita, maka customer jenis apapun insya Allah mudah kita taklukkan. Nah, maka esensinya sama dan ini saling memperkuat antara peran saya di CIAS dengan di Childhood Optimizer. Ini dua dunia yang saya jalankan. Visi saya terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat melalui jalur keluarga tadi, intervensi paling mudah, murah, cepat, efektif, efisien, berdampak. Nah, saya keliling-keliling untuk cari tahu apa sih masalah keluarga dari komunitas internasional, kemudian di corporate gitu ya. Ternyata intinya banyak PR-PR, kebolongan-kebolongan yang itu kalau kita tambal kompetensi itu sejak anak kita masih usia dini, itu akan membuat hidup dia jauh lebih optimal. Nah, ini yang saya upayakan. Ini di Pertamina yang lagi heboh ya. Di AHAS, kemudian ini kelas-kelas parenting yang saya ampu, keliling-keliling Indonesia untuk cari-cari masalah para orang tua muda dengan pendekatan design thinking. Jadi design thinking itu juga bisa digunakan untuk meneliti pain point, gain point anggota keluarga kita juga. Nah, ini yang saya lakukan. Oke, ini sekilas tentang saya. Mari kita masuk. Oh, ini kelas-kelas saya. Ada macam-macam kelasnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa belajar sama-sama di Lintas Harta. Kalau yang dari mana membangun keluarga? Dari menjemput jodoh yang tepat. Nah, gitu. Jadi bukan saat memproduksi anak dalam tanda petik, tapi dimulai dari menjemput jodoh yang tepat. Tapi kalau sudah terlanjur Pak, jodohnya kayak gitu Pak, gitu ya. Keras kepala Pak, egois Pak, ya udah ikut kelas namanya kelas merawat cinta. Membangun pasangan satu frekuensi agar mudah menjalankan pengasuhan anak. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nanti. Oke, kita masuk ke konteks masalah. Apa masalah yang terpelik yang dihadapi oleh diri kita? Kita sebagai pekerja, kita dihadapkan pada kondisi fuka dan bani. Fuka udah sering kita dengar, bani mungkin baru belakangan kita dengar gitu ya. Artinya apa? Artinya
semua kehidupan kita di pekerjaan kita dituntut untuk cepat, 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 cepat. Giving result, 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 result. Kalau Anda tidak punya value, tidak bisa deliver value, hilang. Ya, tidak berharga. Perusahaan yang sekarang untung, tahun depan bisa jadi buntung. Tiba-tiba tutup, tiba-tiba pilot. Dan itu sangat mungkin sekarang. Dan dengan tuntutan yang begitu tinggi di pekerjaan, maka ini terbawa juga ke aspek kehidupan kita yang lain. Ke keluarga, ke anak, ke istri, kita menuntut cepat, 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 cepat juga. Semua orang menuntut serba cepat. Sehingga tingkat stres kita juga tinggi. Nah, Bapak Ibu, sudahlah di pekerjaan kita dituntut untuk cepat, cepat, cepat dengan delivering result. Ternyata di keluarga, ternyata kita punya PR juga. Saya beberapa waktu lalu berkunjung ke Bappenas. Nah, di situ ada kolega saya dan juga berbincang gitu ya. Dan ini data yang saya dapatkan. Apa PR besar keluarga Indonesia? Pertama, tren angka perceraian masih tinggi. Dan yang kedua, kurangnya afeksi dan kelekatan antar anggota keluarga di rumah. Jadi di dalam rumah itu tidak saling bicara lagi. Hanya mengurus kehidupan nafsi-nafsi. Yang mempersatukan mereka, ada yang tahu? Ada yang tahu, Ibu? Apa? Sosial media. Kadang-kadang malahan tidak ingin bertautan sama ibu bapaknya karena nanti pasti rese gitu ya. Kok dikomentarin lah, diapain lah, kakak di mana gitu ya. Nah, apa yang bapak-bapak ada yang tahu apa yang mempersatukan keluarga Indonesia dan kehidupan mereka sebenarnya dalam satu rumah tapi nafsi-nafsi? Apa yang mempersatukan mereka? Ada yang tahu? Tempat tidur. Oh, tempat tidur kadang-kadang sering begini, ketiduran menidurkan anak gitu ya. Akhirnya udah janjian sama istrinya ketiduran terus sampai subuh gitu ya. Akhirnya kamarnya terpisah, nggak tidur bersama. Yang mempersatukan mereka hanyalah kartu keluarga. Jadi itu sebenarnya anak-anak kos gabung di satu rumah gitu, hidup sendiri-sendiri, ketawa sendiri-sendiri, makan juga sambil pegang handphone dan ketawa-ketawa sendiri. Artinya keluarga kita ada masalah di sini. Dan kalau kelekatan ini tidak segera dicarikan solusinya, akan banyak masalah-masalah sosial yang muncul pada anak-anak kita. Remaja sekarang, mahasiswa sekarang, kalau punya masalah, loncat dari gedung kampusnya. Nah, dan itu banyak, yang tidak terekspos pun banyak. Itu mengerikan. Gitu ya. Dan juga apalagi masalah lainnya lemahnya karakter, resiliensi, isu kesehatan mental. Nah, isunya di sini kalau dari hasil riset itu mengacu kepada Gen Z, ya kan? Kalau tersinggung hari ini, dimarahin bosnya, manajernya, langsung resign hari ini juga. Gitu. Gitu. Dia nggak takut untuk kehilangan pekerjaan tuh nggak takut, nekat. Dan PR lainnya adalah perlunya kontrol terhadap maraknya perkembangan teknologi. Banyak anak kecanduan gadget. Sekarang di Bogor sudah ada rumah sakit khusus untuk mengembalikan orang yang kecanduan gadget dan juga kecanduan judi online. Jadi sudah separah itu jadi sesuatu yang program intervensinya makin serius. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat kita survive di zaman yang serba menuntut kita dengan sangat-sangat demanding, gitu, sangat-sangat melekat, dan situasinya serba tidak pasti, serba rapuh, berubah dengan cepat, gitu ya. Satu-satunya cara core solution untuk itu kalau kita mempunyai jati diri sebagai khalifah fil ard, kita bisa menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, apa definisinya? Secara etimologis, definisi khalifah itu berasal dari kata bahasa Arab, khalifah yang berarti pengganti atau penerus. Kata dasarnya akarnya dari kholafa yang berarti menggantikan atau mengambil tempat setelah seseorang. Nah, kita menggantikan posisi peran seseorang, kita meneruskan. Dalam konteks Al-Quran dan ajaran agama Islam, khalifah sering diterjemahkan sebagai wakil atau pemimpin. Nah, bisakah kita memimpin diri kita sendiri? Pertanyaannya itu. Atau jangan-jangan tidak. Nah,
untuk itu kita belajar dulu prinsip dasarnya apa. Apa prinsip dasar supaya kita bisa menjadi khalifah fil ard, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita, bahkan memimpin tim kerja kita. Nah, pertama, prinsip dasar yang perlu kita install di kepala kita. Ada mindset, ada skill set. Kalau kita belajar sesuatu, kuasai terlebih dahulu mindsetnya, lalu kemudian baru skillnya. Maka apa pertama yang perlu dikuasai? Prinsipnya dulu, prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya? Dua tugas utama pemimpin yang sangat penting adalah memimpin diri sendiri dan melayani orang lain. Nah, mari kita sambil refleksi ke dalam diri kita. Sudah seberapa piawai dan terampil kita memimpin diri sendiri, dan juga melayani orang lain. Idenya apa? Nah, kalau kita bisa memimpin diri sendiri, maka sejatinya kita baru dikatakan sebagai pemimpin. Kenapa demikian? Karena kita berpengaruh kepada diri kita. Kalau kita saja tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh diri kita, berarti tidak ada yang bisa memimpin diri kita. Ada orang yang, saya ingin mencapai berat badan ideal. Serius nggak tuh? Serius. Tapi makannya dicek, gula, tepung gitu kan. Nah, ini gorengan pas buka puasa gitu kan. Ini serius apa enggak sih? Sebenarnya Anda sejalan enggak nih? Kongruen enggak? Apa yang Anda katakan, apa yang ingin Anda capai, Anda katakan, Anda lakukan, itu kongruen enggak? Kebanyakan kita enggak kongruen. Kenapa? Karena kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita baru bisa memimpin orang lain. Karena kenapa? Kata-kata kita sendiri aja kita bisa taklukkan. Kata-kata kita powerful. Maka dari kata-kata yang powerful punya influence, orang mau turut buy in the idea. Karena apa? Karena saking powerfulnya influence kita. Tapi kalau diri kita sendiri saja tidak mau mengikuti apa perintah diri kita sendiri, kita tidak punya kontrol atas diri kita, maka kita bukan pemimpin. Nah, memimpin diri sendiri, At-Tahrim ayat 6. Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak menduakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, pimpin diri sendiri. Faktanya di Al-Quran, kita diperintahkan untuk bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita. Berikutnya, kalau dari sisi definisi dari Nabi Muhammad, ya, pemimpin sejati adalah pelayan masyarakat. Seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya yang melayani. Kemudian dari John Maxwell, pemimpin adalah mereka yang dapat memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Dari teori kepemimpinan transformasional, James McGregor, dia mengidentifikasi dua ciri utama pemimpin. Pemimpin yang memimpin dirinya sendiri dengan kedalaman visi dan misi serta pemimpin yang melayani orang lain. Imam Al-Ghazali pun mengatakan hal yang sama. Nah, kenapa kalau orang bisa memimpin diri dia sendiri, dia itu besar kemungkinan untuk punya pengaruh karena dia main di level energi yang tinggi, level mindfulness yang tinggi. Kalau orang sudah tuntas dengan dirinya sendiri, tidak gampang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau tidak merasa malu, apatis gitu ya. Ini level energinya rendah. Orang yang level energinya rendah tidak mungkin bisa menggerakkan orang lain. Orang yang punya karisma, punya kekuatan, punya power, punya persona, itu main di level yang tertinggi. Level energinya level energi yang tinggi. Dia punya reason, dia bisa mengaccept sesuatu, tidak banyak blayernya, tidak banyak blaming others. Dia penuh cinta, dia joyful menjalani pekerjaannya. Dan dia, kalau dia datang, kedamaian akan muncul. Kalau dia datang, dia mencerahkan banyak orang. Dinanti-nantikan. Kalau ada dia jadi problem solver. Maka
Kalau kita ingin jadi pemimpin, setting the tone di dalam internal diri kita main di level energi yang tinggi, di level conscious yang tinggi. Kalau di rumah kita banyak bertengkar dengan anak, suami, istri, maka sebenarnya kita main di level energi rendah. Orang yang main di level energi rendah, sudah pasti dia powerless, bukan powerful. Orang yang powerful main di level energi tinggi. Ada karisma. Orang segan sama dia. Kenapa? Energinya terlalu besar. Untuk saya katakan tidak itu terlalu besar. Untuk saya tolak. Nah, maka inilah impact kalau kita bisa memimpin diri sendiri. Nah, bagaimana cara memimpin diri sendiri? Langkah kunci praktisnya apa? Kita belajar itu tidak hanya level sadar, tahu atau mau, tapi sampai level mampu. Maka pimpinlah diri Anda sampai level mampu. Gimana caranya? Regulasi diri. Satu hal dari semua pembelajaran tentang pengembangan diri, satu hal yang paling kunci, paling penting, terutama di zaman now, itu keterampilan untuk regulasi diri. Kalau kita bisa regulasi diri, apapun masalahnya bisa kita lewati. Sebadai apapun, setergenang apapun airnya, gitu ya. Kita tetap bisa handle. Ibaratnya gimana? Ada bubble power di sekitar diri kita. Gitu ya. Ketika ada masalah yang tidak ideal yang kita temukan, kita bisa mem-create ada bubble power yang melindungi diri kita sehingga kita tidak gampang terdistraksi, terpengaruh oleh situasi kondisi di luar diri kita. Kita inform diri kita bisa menguasai diri kita, in control. Ada bubble power, ada tameng. Ya, bagi ibu-ibu yang bangunin anaknya gitu ya, sahur gitu ya. Kak bangun, astagfirullahaladzim, ya Allah, kak bangun udah jam 4.20. Wah, itu begitu udah mulai naik-naik itu tonnya menyerupai Mariah Carey gitu ya, itu berarti kontrolnya lemah. Udah emosinya tergantung dari anaknya bangun atau tidak. Tapi kalau orang in control, mau anaknya bangun tepat waktu ataupun tidak, dia senantiasa tetap tenang. Dia mengajak anaknya bangun dengan berbagai cara yang berbeda. Tapi dalam diri dia tetap masih dalam keadaan tenang. Nah, ibaratnya begini, meski riuh, marah, berisik di luaran diri kita, tapi hati kita tetap tenang, senang, menang. Dan ini bisa dilatihkan. Ambil satu kejadian nanti saat pulang, misalnya ada kemacetan kah, ada orang yang nyerobot kita kah, apakah kita terusik dengan sesuatu yang terjadi di eksternal diri kita, atau justru kita bisa tetap tenang. Nah, kalau kita bisa tetap tenang, artinya bubble powernya udah mulai muncul tuh. Bayangkan bubble powernya muncul di hati kita, di kepala kita, di luar diri kita. Nah, kenapa orang yang bisa mengontrol diri dia sendiri itu dikatakan sebagai khalifah fil art? Karena ini, ada namanya the triune brain. Manusia itu berpikir pakai yang warna hijau, bagian otaknya, neokortex. Nah, kalau kita dalam keadaan marah, atau kita dalam keadaan takut, atau kita dalam keadaan terdesak, insecure, itu biasanya di reptilian brain namanya. Nah, reptilian brain itu artinya apa? Kita sama kayak kadal. Ya, kalau ada harimau ular lepas saat fase-fase apa namanya banjir begini kan ada ular lepas tuh. Nah kita nggak akan mungkin kita kayak husnuzon sama ular gitu kan. Ya Allah ularnya pasti baik gitu enggak. Langsung otomatis wah lari kabur gitu ya. Nggak bisa manjat pagar 2 meter langsung bisa lompat seketika. Adrenalin terpacu. Itu kita gunakan reptilian brain. How to survive. Nah, itu mekanisme alamiah dari diri kita untuk melindungi diri kita. Namanya reptilian brain. Ada lagi yang emotional brain, limbic system yang warna biru. Diri dia selalu kasihan melihat pengemis, melihat orang di pinggir jalan dan seterusnya. Semua serba kasihan, kasihan, kasihan. Yang main sebagai pemimpin diri dia adalah emosinya. Semua masalah diselesaikan dengan tangisan. Yang memimpin diri dia adalah emosi. Emosi tidak hanya nangis, sedih, marah, kecewa, macam-macam gitu ya. Semua emosi yang memimpin.
Nah, kalau itu yang terjadi pada diri kita tidak ada bedanya sama sapi, sama mamalia. Ya. Nah, yang membedakan kita sama kadal, ular, gitu ya, dan mamalia adalah neokorteks ini. Dan kalau kita dalam keadaan marah, terpancing, emosi, marah, maka batang otak yang warna merah inilah yang menguasai diri kita, akan membentuk mekanisme tidak bisa disalahkan, mencari kambing hitam gitu ya, lari dari masalah, gitu. Freeze, dan si neokortex itu tidak bisa berfungsi. Maka kalau dalam rapat seseorang sudah marah, sudah gebrak meja, rapatnya tidak usah dilanjutkan. Kita break dulu 10 menit, silakan minum-minum dulu, wudhu, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kenapa? Karena batang otaknya sudah menguasai dia. Orang batang otak menguasai, diajak berpikir, executive functionnya tidak berfungsi. Di freeze, dibajak sama si merah tadi, si batang otak. Dia berlaku sebagai kadal. Maka ketika kita terpancing, emosi, marah, ada rasa ketidaknyamanan, kemampuan kita regulasi diri untuk cepat menetralkan diri kita sehingga kita masih bisa berpikir dengan jernih, objektif, tidak judgmental. Disitulah letak keistimewaan kita sebagai manusia. Kita khalifah fil ard. Itu yang membedakan kita dari sapi, itu yang membedakan kita dari kadal, ular, dan binatang reptil lainnya. Nah, kebanyakan orang gagal di sini. Dan kalau di rumah kita kebanyakan kita marah-marah dalam pengasuhan pada anak, ya maka kita sedang mencetak anak-anak kadal, gitu ya. Anak-anak yang nggak bisa disalahkan. Ya kalau belum apa-apa tuh udah kayak gini, bukan aku, loh, belum ditanya gitu ya, baru dilihat dong, bukan aku, gitu. Itu udah blaming others tuh. Nah, orang-orang yang cenderung blaming others, sebelum saya ditunjuk sebagai orang yang salah, saya akan cari kambing hitamnya siapa. Nah, itu orang-orang yang terbiasa di dalam hidupnya distimulasi lebih dominan yang batang otak ini, yang warna merah. Maka dalam pengasuhan pastikan kita ketika terpancing marah, emosi kepada anak misalnya, emosi itu jenisnya macam-macam, pastikan kita regulasi diri dengan cepat. Cara regulasi diri dengan cepat sudah diajarkan di Islam. Kalau Anda sedang berdiri, Anda duduk, Anda berbaring, Anda nggak mempan juga wudhu gitu ya. Nah, nggak mempan juga lagi mandi gitu, nggak mempan lagi makan makanan paling enak, makan makanan masa kecil Anda, itu langsung switch moodnya langsung. Jangan diturutin. Jadi kalau udah marah gitu sama anak, jangan dilanjutin. Karena Anda akan menghadirkan pengalaman ini di kepala anak Anda. Anda marah-marah, anak dalam keadaan takut, tegang, dan dia akan mencontek. Nah, anak itu adalah CCTV berjalan 24 jam, memantau kita terus-menerus. Oh, standarnya begini nih. Kalau ada gelas pecah, teriaknya begini modelnya. Dia akan mengulang hal yang sama saat dia punya anak nanti. Nah, maka banyak zaman sekarang orang tua muda berlindung di balik inner child negatif. Saya begini gara-gara orang tua saya. Ya berarti dia tidak sedang menjalankan diri sebagai khalifah fil ard, tapi dia memilih untuk jadi korban kehidupan, bukan aktor utama kehidupan. Allah sudah anugerahkan kita otak, trauma itu bisa disembuhkan. Anda mau mempraktekkan yang dipraktekkan tidak nyaman oleh orang tua Anda ataupun tidak, itu pilihan. Orang yang berdaya, khalifah fil ard, dia bisa memutus mata rantai pengasuhan yang tidak nyaman. Tapi orang yang mendramatisir kehidupan, ya dia akan memilih jadi korban kehidupan. Dia akan menjustifikasi bahwa yang saya lakukan ini gara-gara orang tua saya. Dan akhirnya siklusnya begitu terus. Yang diwariskan bukan harta, kekayaan, tanah, uang, rumah, amal jariah gitu ya, ilmu yang bermanfaat, tapi yang diwariskan adalah trauma pengasuhan. Nah, semoga kita terhindar dari itu. Nah, ini pengasuhan yang kita lakukan kepada anak kita lebih sering memainkan peran sebagai apa? Manusia, mamalia, atau reptil. Itu menentukan kualitas diri kita dan kualitas anak kita. Nah, itu yang pertama. Nah, ini jenis emosi itu ternyata banyak. Jadi Bapak Ibu jangan hanya emosi itu dikira marah-marah. Enggak.
Emosi itu ada sedih, ada kecewa, ternyata banyak jenis emosi itu. Yang sebelah kanan ada namanya roda emosi, lebih detail lagi. Nah, kebanyakan orang Indonesia tidak mau membicarakan emosi itu jenisnya apa dengan anaknya, tidak pernah dibahas. Padahal kalau kita bahas ini keterampilan yang sangat mahal untuk situasi kondisi serba hektik, penuh tuntutan seperti zaman sekarang. Kalau dia bisa mengidentifikasi jenis emosi apa yang muncul, dia bisa mencari tahu apa intervensi yang perlu saya lakukan supaya saya netral lagi dengan cepat, dengan efektif, efisien. Sehingga saya bisa produktif lagi sebagai manusia. Nah, maka banyak orang terjebak di sini. Anak-anak yang memilih jalur-jalur cepat lompat dari gedung kampusnya ya karena tidak bisa menghandle emosinya. Mendramatisir kehidupan ini seolah-olah tidak ada solusi kalau ada masalah. Betapa berbahayanya. Nah, maka mari sama-sama kita belajar nih, bagaimana kita menahan, mengelola emosi kita. Emosi itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dirilis. Dirilis dan dikelola supaya cepat. Boleh nggak nangis? Laki-laki boleh nangis? Boleh. Jangan ditahan-tahan anak laki-laki kita, laki-laki jangan nangis, jangan. Akan muncul laki-laki sadis yang nggak peduli, nggak peka sama istrinya dan anaknya. Itu bahaya. Jadi hatinya itu harus tetap dijadikan sebagaimana manusia biasa. Ya, manusia normal itu punya hati, punya sensitivitas, peka, bisa meradar orang situasi kondisinya marah, senang, atau takut, atau seperti apa nih situasi ruangan. Gitu ya. Nah itu sense itu perlu dilatih sejak usia dini. Karena kalau belajarnya sudah terlalu dewasa, biaya belajarnya besar, kosnya mahal, belum tentu orangnya berubah. Tapi kalau kita praktekkan, latihkan kepada anak kita, dia tahu nih jenis-jenis emosi ini, ternyata ada banyak macam jenis emosi, dan bagaimana mengovercome, menaklukkan, mengelola emosi-emosi yang berbeda-beda itu akan menjadi keterampilan yang mahal ke depan. Lanjut yang kedua, nah, melayani orang lain. Nah, melayani orang lain ada di Al-Baqarah 177. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, dan At-Taubah ayat 71. Nah, idenya apa? Idenya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau dia baik kepada orang lain, dia melayani orang lain, dia bantu orang lain, banyak manfaatnya. Hormon bahagia muncul, solidaritas di masyarakat muncul, gitu ya. Pahala keberkahan hidup itu pun didapat. Dia menginspirasi orang lain untuk berbuat yang sama. Mengurangi rasa frustasi dan stres. Nah, wujud patuh pada Allah, efek karambolnya bisa membuat amal jariah yang tidak akan putus, dan banyak efek yang dilahirkan dari sana. Nah, apa langkah kuncinya? Langkah kuncinya, mumpung ini Ramadan, ini adalah madrasah kehidupan yang paling bagus bagi kita untuk mengajarkan banyak hal-hal yang di kehidupan biasa di 11 bulan lainnya barangkali tidak pernah kita ajarkan kepada anak. Kita tidak punya cukup waktu. Suasana vibes-nya tidak mendukung. Tapi di Ramadan ini sangat mendukung. Apa yang bisa kita lakukan? Libatkan anak sebagai pemain utama kehidupan supaya dia berlatih untuk membangun skill empati pada diri dia. Bapak Ibu mungkin sering beli takjil, sesekali bikinkan takjil yang itu akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dan kalau bisa libatkan anak sebagai pemain utama, mulai dari beli bahan mentahnya, mengolahnya, mempackingnya, sampai mendelivernya, mendistribusikannya, dia akan merasakan sebagai pemain utama kehidupan dan terhindar sebagai korban kehidupan. Nah, macam-macam cara yang bisa kita tempuh. Beli takjil dari UMKM yang sepi peminat gitu ya. Ini rame semua, viral, war takjil, takjil war gitu kan. Yang ini, tapi ada yang kok sepi, bapaknya termenung-menung begitu, wah beli yang itu, gitu ya. Kasihan orang kayak gitu. Kemudian sedekah subuh barangkali, celengannya dikumpulin setiap bangun tidur, ya latih itu hal-hal yang uh, membuat anak kita itu punya rasa iba, kasihan,
mau berbagi kepada orang di sekitarnya, di lingkungannya. Nah, kemarin ini saya tinggal di kota wisata, dan saya lihat beberapa rumah itu membuka, membagikan makanan untuk driver online, driver ojek online, dan prosesnya cepat gitu ya. Dan ternyata ya memang banyak yang butuh gitu. Nah, apalagi saat ada bencana seperti banjir ini, tanyakan tetangga kita, teman kita yang terkena itu bisa support apa, kirimkan gitu ya. Ajak anak-anak kita terlibat dalam proses itu. Mungkin ada tetangga kita dulu atau kenalan kita yang butuh bantuan, ya kita packingkan makanan-makanan kecil yang sudah dibungkus dan libatkan anak kita di dalam proses itu. Dan mudah-mudahan dari situ kita bisa melatih anak-anak kita jadi pemain utama kehidupan, menjadi khalifah fil ard. Dia terbiasa sense of belongingnya dia terhadap negara ini, terhadap lingkungan. Bisa jadi ada lingkungan di sekitar rumah kita yang itu kehidupannya tidak seberuntung kita. Maka ajak anak kita untuk melihat langsung, merasakan langsung. Sehingga sehebat apapun anak kita didik, dia punya pemikiran tinggi di awan, tapi dia punya kepribadian yang down to earth. Dia tahu rasanya menjadi orang miskin itu karena dia merasakan langsung aroma WC orang miskin seperti apa, dinding orang miskin seperti apa, hancur leburnya kondisi kamar orang miskin itu kayak gimana. Dia mengetahui itu. Kita berharap anak-anak kita tumbuh jadi generasi emas yang akan memimpin negara ini dengan power, dengan keterampilan yang utuh, yang lebih lengkap, yang membawa kita ke negeri yang insya Allah semakin diberkahi oleh Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi penyampaian materi dari Ustadz Adlil Umarot. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi brother dan sister yang bertanya untuk angkat tangannya. Yang sister ada yang ditanya? Oke, yang brother dulu silakan Mas. Siap, terima kasih Mas Rian. Pak Ustadz, nama saya Yovan. Saya mau tanya dua hal Pak Ustadz. Yang pertama, di sosial media itu kan sekarang udah banyak tips cara parenting gitu ya untuk mengurus anak gitu ya. Tapi kadang tips satu dan lainnya itu berbeda pendapat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita memfilter itu, yang mana yang baik untuk anak kita, mana yang enggak gitu. Itu yang pertama Pak Ustadz. Nah, yang kedua, saya itu pernah terpisah tinggalnya sendiri dengan orang tua. Karena kakak pertama dan papa saya sudah meninggal, saya balik lagi ke rumah. Nah, di rumah itu kakak cewek saya itu punya dua anak. Dengan saya juga punya dua anak. Jelas secara rulesnya pasti beda ya untuk cara mendidiknya dan lain-lainnya. Nah, yang saya lakukan dengan anak saya itu membuat kesepakatan bersama nih dengan anak-anak bahwa kita tuh ada rules dan mereka setuju dengan itu. Cuma kadang kali kan namanya mereka main bersama ya, Ustadz ya. Kadang mereka nggak komitmen gitu loh. Setelah kita udah diskusi bersama bahwa komitmennya seperti ini, mereka suka break the rules gitu ya, maksudnya nggak komitmen. Akhirnya ya saya bangun lagi gitu loh. Tapi kan butuh proses ya panjang. Nanti dia break the rules lagi, panjang. Nah, apakah ada metode yang lain gitu ya? Kalau misalkan kita serumah itu ada lebih dari satu kepala keluarga dengan rules yang berbeda gitu, ada nggak tipsnya gitu? Dua hal itu aja, Ustaz. Ya. Oke, terima kasih Mas Yovan. Terima kasih, pertanyaan bagus. Ada banyak tips parenting, yang mana yang saya pilih dan bagaimana cara memilihnya. Kalau saran saya, sesuaikan dengan value di keluarga masing-masing. Value itu artinya value suami, value istri. Sesuai atau tidak, itu yang pertama. Gitu ya. Jadi cara mengeceknya, ini sesuai sama yang kita yakini atau tidak, yang kita junjung atau tidak. Itu misalnya. Kalau saya tipikal yang misalnya, value saya adalah kemandirian itu is a must bagi anak-anak. Nah, maka saya akan memilih jalur parenting yang itu memberdayakan anak, bukan memanjakan anak. Nah, maka roots-nya harus jelas dulu di diri kita nih. Kita mau jalur yang mana nih? Oh, kita tuh orangnya Islami banget misalnya gitu ya. Maka kita ikuti parenting Islami banget itu. Siapa tokoh-tokohnya? Cari gitu. Nah, jadi sesuaikan dulu sama
value di diri kita. Kenapa? Supaya tidak terjadi tabrakan yang signifikan. Kalau kita main asal comot semuanya gitu ya, ini nanti di satu saat ini mazhabnya berbeda gitu. Dan nanti terjadi konflik, pusing sendiri kita. Kata yang ini begini, ini kok kebalikannya dan seterusnya gitu. Maka kenali mazhabnya itu dari mana, dari apa yang kita yakini terlebih dahulu. Itu perlu dipetakan sih. Kita intinya sih apa sih dari dirimu, suami nulisin, istri juga nulisin. Oh intinya kita tuh keluarga suka yang anaknya mandiri, suka yang anak yang cerdas, suka yang ini. Oke, kira-kira mazhab yang seperti apa tuh? Muncul barangkali kata kuncinya yang empowered parenting gitu ya, atau ada gentle parenting gitu ya. Kita bukan orang tua yang suka marah-marah gitu, itu yang gentle parenting misalnya. Jadi identifikasi dulu di dalam internal diri kita, itu kita memperjuangkan apa sih dari diri kita sama istri kita. Kita perlu value terdalam apa, sebutkan 3 aja, 3 dari suami, 3 dari istri. Nah itu dari situ nanti akan ketahuan kita perlu follow tips yang seperti apa mazhabnya. Itu kira-kira ya. Clear ya untuk yang pertama. Yang kedua, aturan main itu ketika anaknya usia berapa boleh tahu? Masuk 4 tahun. Oke. Yang 6 tahun sudah bisa diajak negosiasi, yang 4 tahun akan masih los gitu ya. Dan itu wajar gitu. Nah, kalau di dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga, maka sepakati di level orang tuanya bahwa tiap keluarga punya aturan main berbeda. Itu dikomunikasikan. Sehingga nanti misalnya kakak kita atau adik kita yang satu rumah itu, dia juga bertenggang rasa. Oh, kalau bagi keluarga kita, gadget is no dan itu hanya 3 jam di weekend. Tapi nanti kakak kita bikin aturan main di anaknya bebas. Itu anak kita ngiler liatin, oh aku juga mau kayak gitu, enak ya keluarga itu gitu kan. Nah maka perlu dikomunikasikan di level elitnya nih, di level atasnya. Kak aku tuh melarang anakku gadget. Nah kalau kakak bebas sebebas-bebasnya terlalu berbahaya, kutub utara selatan banget, cari titik tengahnya. Nah disepakati di level elit dulu nih, nanti di bawahnya lebih enak. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kuatkan anak kita. Jadi setiap keluarga ada aturan mainnya nak. Tiap keluarga punya aturan main berbeda. Ya tapi itu kan, ya itu keluarga kakaknya papa, berbeda. Papa, nilai-nilai di kepala papa juga beda. Prinsip dasar di kepala papa beda sama kakaknya papa, walaupun satu rahim. Nah beda aturan main. Gadgetnya kalau papa, no. Kenapa? Karena itu merusak otak. Mengganggu konsentrasi kamu, kamu nggak bisa konsentrasi dalam waktu lama. Gitu. Kalau kamu terlalu in charge dengan gadget, terlalu intens gitu. Jadi pahamkan anak kita, tiap keluarga punya aturan main berbeda. Kapan aku bisa ini sendiri bebas? Kalau kamu sudah berkeluarga, selama kamu masih ada di aktenya saya, gitu ya. Kalau anak remaja nih ya kan banyak ibu-ibu tuh begini, Kak beresin kamarnya, suka-suka aku dong, ini kan kamar-kamar aku. Iya kamar-kamar kamu, tapi ini rumah sertifikatnya atas nama mama. Oh nggak kalah cerdik ini mamanya gitu kan. Jadi anaknya terpaksa lah beres-beres gitu. Nah itu aturan main tiap keluarga berbeda, itu dipahamkan ke anak. Yang ketiga, aturan main berbeda tadi ya, aturan main berbeda. Kemudian tadi anaknya 6 tahun, 4 tahun. Setiap aturan main, kalau kita mau menyepakati aturan main, pastikan ada konsekuensi logis. Konsekuensi logis yang menyertai aturan main itu. Kalau tidak ada konsekuensi logis, ya pasti dilanggar terus. Nah, misalnya konsekuensi logis yang itu datangnya, bersepakatnya saat ngeriung bertiga. Ayo, kalau misalnya melanggar, apa konsekuensi logisnya? Oke, aku nggak akan nonton TV selama seminggu. Oke, catat ya, catat. Nah, ada papan dashboardnya, pakai post-it. Gitu. Jadi kalau aturan main dan konsekuensi logis datang dari mulut anak, dia akan menaati aturan main itu dan konsekuensi itu dia segan untuk melanggar. Yang nggak segan di negeri ini ya koruptor aja, gitu. Malah cengangas-cengenges kalau ketangkap gitu kan, malah dandan gitu. Tapi kalau anak kecil, dia segan. Kalau dia yang udah ucapin, dia segan untuk melanggar ucapan sendiri. Maka pastikan begitu membuat aturan main, anak terlibat dalam
mengusulkan opsi konsekuensi logisnya apa. Nah, nanti kita tinggal enak, nagihnya tuh enak gitu ya. Lah, berarti melebihi waktu dong. Oke, konsekuensi logisnya udah tahu kan? Oh iya, udah tahu nih tertulis di sini. Oh ya, ya udah aku jalanin. Nah, itu mengurangi drama kita marah-marah ke anak. Kalau kita empowering anak kita terlibat dalam pengambilan keputusan, aturan main, dan konsekuensi logisnya. Mudah-mudahan 3 itu kebayang. Ya, sip. Salutin. Menanggapi. Serius. Pak Ustadz, yang solusi yang kedua tadi, yang masalah kita memperkuat fundamental anak. Nah, kan tadi saya cerita di awal saya pernah sendiri ya, gitu ya. Nah, ketika saya sendiri, si anak pertama ini benar-benar secara fundamental udah oke. Artinya sampai dengan saat ini dia yang paling menjaga komitmen, dia sampai pernah bilang gitu ya, misalkan melanggar sesuatu gitu ya, mau diajak, misalnya contoh nonton HP lah, dia sampai sudah bilang bahwa ini komitmen aku sama papa nggak boleh nonton HP, sampai bilang gitu. Karena secara fundamental secara saya terpisah itu udah oke banget gitu, jadi dia paham Ya. kenapa segala macam. Nah bener kata Ustadz, yang 4 tahun ini Ustadz Ya. masih rebel, jadi Ya. kadang-kadang susah banget dikontrolnya gitu loh. Walaupun kakaknya juga masih incas mau bantu bahwa itu jangan deh segala macam. Nah gimana ya, kadang kan kalau saya di rumah oke lah saya bisa handle. Kadang istri kalau di rumah sendiri itu dia keluar kadalnya itu Ustadz. Nah saya bingung juga kan untuk gimana ya menyikapi situasi seperti itu gitu loh. Oke, Gitu. yang dia langgar itu apa? Contoh konkret. Contohnya misalkan kayak tadi nonton HP ya gitu ya. Yang pertama udah oke, yang kedua ini nanti tiba-tiba ngikutin anaknya kakak saya tuh nonton HP. Nah, ketika dikasih tahu mamanya, komitmennya mana deh Oke, gitu. Ada aja alasannya dari si anak ini gitu loh. oke. Ya wajar kan 4 tahun, Dok. 4 tahun. Apa tat jadi ngomongnya aneh-aneh gitu ya, ada aja Ya, alasannya gitu ya, belum bisa jaga oke. komitmen. Pertama, 4 tahun itu otaknya belum sempurna. 6 tahun, 7 tahun itu udah mulai sebab akibatnya tuh clear di kepala dia. Jadi ingin perfect tuh kalau 7 tahun tuh, apalagi 7 tahun. 7 tahun tuh kenapa anak itu baru boleh masuk SD 7 tahun? Karena dia sudah bisa ikuti aturan main dan punya daya juang tinggi. Kenapa kalau di bawah ini kan ada orang berlomba-lomba 4 tahun udah SD. Wah, Anda nanti panennya belakangan itu nanti gitu ya. Masalahnya kenapa? Dia nggak punya tenaga untuk bersaing, tidak punya mental untuk bersaing, kekuatannya nggak ada. Gitu. Nah, otaknya belum sempurna. Maka yang 4 tahun tadi otaknya belum sempurna, belum bisa belajar menimbang sebab akibat itu belum terlalu firm di kepala dia. Nah, eh, cara terbaiknya adalah kalau dari cerita tadi, kalau case-nya itu adalah HP tadi, berarti program yang kita rancang untuk anak kita tidak ada. Kenapa demikian? Karena main HP sama sepupunya lebih menarik bagi dia. Berarti kita tidak menyiapkan program yang lebih menarik dari nonton HP. Maka hadirkan program yang lebih menarik dari nonton HP. Apa itu? Kalau usulan saya, permainan-permainan tradisional yang dulu sudah mulai dilupakan orang, hadirkan di rumah. Ya, permainan-permainan yang melibatkan fisik, main sepeda, main lompat tali, gitu ya, main sepatu roda, main apapun. Kalau misalnya di perumahannya ada taman kompleknya, nah itu fasilitasi itu. Gitu ya. Harus ada program yang lebih menarik dari HP. Nanti anak-anak sepupu yang tadi main HP, kalau dia lihat permainan tradisional ini seru banget gitu main, kan ada pecah piring deh, pecah piring kalau di saya itu ada bola kasti, bola tenis itu disusun bekas-bekas botol diginiin, cedak gitu, atau main bowling, botol-botol air mineral diginiin bowling pakai itu lama mainnya dan itu seru dan itu melatih fokus, itu melatih keseimbangan dan itu kalau anak main gadget lihat itu kayak apaan tuh gitu. Kenapa banyak anak terjebak suka main gadget? Karena tidak ada alternatif kegiatan yang lebih seru dari itu. Yang mencuri perhatian dia. Nah, variasi dari activity itu banyak bisa ditemukan di Pinterest. Bisa dicari di mana dari YouTube gitu. Ayo, 1 hari di Ramadan ini 1 permainan tradisional. Banyak sumbernya. Masalahnya orang tua mau provide itu atau tidak. Nah, kalau mau bisa. Nah, nanti kontak WA saya ada grup pembelajaran namanya Ramadan Produktif. Satu keluarga ada satu challenge untuk 1 hari di Ramadan dan itu melibatkan anaknya jadi pemain utama tadi. Nanti boleh gabung di situ. Mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih Ustadz. Siap, saya kembalikan ke MC.
Yes. Ya. Satu pertanyaan lagi dari sister, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir. Oke, kembalikan ke brother, ada pertanyaan? Wah, cukup saya Ustaz. Ya, boleh Ustaz berikan closing statement? Ya, sudah tutup. Silakan Ustaz. Oke. Eh, Mengasuh anak itu memang di zaman now butuh seni, butuh keterampilan, butuh kreativitas. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya tidak ideal, ya memang challenging kalau kita tidak tahu caranya. Tapi menurut saya dari hasil elaborasi tentang dunia parenting dan dunia keluarga, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Semua masalah keluarga sudah dipetakan oleh ahlinya, semua solusi sudah ditemukan oleh ahlinya. Tugas kita mencari tahu dengan jari kita secara cerdas. Maka tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan, terlambat manakala kita sudah di depan rumah kita ada bendera kuning dan kita ada di keranda mayat itu baru terlambat. Tapi selama hayat masih di kandung badan, Allah kasih kesempatan bagi kita untuk menjalankan pengasuhan supaya bisa mencetak anak yang soleh dan soleha. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus sekali lagi terima kasih pada Ustadz Abdul Marot atas materi yang pastinya sangat membantu kita, baik untuk kita, ini kalau yang Rehan tangkap ya, baik untuk kita yang masih jomblo atau yang terutama yang sudah berkeluarga seperti itu. Dan informasi juga esok hari akan ada yang lebih menarik lagi dan pastinya luar biasa lagi, ya ini sesuai yang ada di sana. Jadi besok akan ada dai dan motivator juga, ini dengan tema Life Goals is Amazing yang akan disampaikan oleh Ustadz Heri Firmansyah. Keluarnya manggilnya Bang sih, Bang Heri Firmansyah. Untuk itu besok mungkin tanpa ada pemberitahuan atau apa, kita ramaikan lagi, diajak rekan-rekan yang lainnya untuk hadir di sini. Dan untuk yang belum join WAG, segera untuk join. Insya Allah informasi-informasi lainnya akan kita sampaikan di sana. Kita cukupkan untuk hari ini. Ya, terakhir kita jadikan kajian ini bukan tempat kajian, tapi tempat istirahat dan tidak terlalu formal lah kita buatnya seperti itu. Oke, kita tutup bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Adilul Marot dan rekan-rekan sekalian, brother dan sister Villa. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.